Bertemu lagi di channel saya Sigit Bud. Kali ini saya akan membahas masifnya beredar video-video kampanye paham khilafah di beberapa kota ya. Jadi kelompok ini menamakan diri mereka Aliansi Muslim Bersatu. Jadi mereka mengetek nama kotanya, misalkan di Yogyakarta mereka menamakan Aliansi Muslim Jogja Bergerak. Kemudian di Bandung juga seperti itu, di Sulawesi Selatan juga seperti itu. Kayaknya kalau terlihat dari rentetan peristiwanya ya, mereka tuh pertama kali melakukan aksi ini di Jakarta ya pada tanggal 21 April lalu ya, bertepatan dengan demonstrasi mahasiswa. Jadi memang mereka mencuri momentum di sini ya. Mereka dengan modus ingin melakukan audiensi dengan Menko Polhukam. Coba kita perhatikan videonya ya. Jadi ini videonya nih. Ini Hukum dan Keamanan Pak Mahfud MD sehingga berkenan untuk menjadwalkan pertemuan dengan kami. Kalaulah tidak bersama seluruh kementerian atau lembaga yang terkait untuk membincangkan khilafah, paling tidak dengan Pak Menteri, bahkan kalau bisa ditindaklanjuti dengan simposium nasional dan kalau untuk membahas proposal khilafah, ajaran Islam yang agung yang akan menyelamatkan bangsa Indonesia bahkan dunia. Ini lebih baik sekali kalau kemudian Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan bisa menginisiasi agenda itu. Nanti jadi saya salut sama keberanian mereka ini ya, mereka begitu luar biasa ya, ingin mempromosikan ideologi khilafah ini dan mereka mengklaim bahwa ideologi inilah ya menjadi solusi bangsa kita. Sebenarnya sih agak-agak sedikit lucu juga ini ya, mereka itu kalau kita perhatikan orang-orangnya ini aja nih ya. Jadi mereka tuh kemarin juga yang ikut menentang pemindahan IKN ya, kemudian juga mereka kemarin juga terlibat juga dalam aksi-aksi yang menghina Pulau Kalimantan. Jadi ada yang mengaku sebagai ustadz, ada juga yang mengaku sebagai pengacara. Ya begitulah ya. Jadi mereka juga melakukan juga di wilayah lain ya. Ya dapatkan di sini. Nah ini terjadi di Sulawesi Selatan ya. Jadi mereka kelihatannya sedang melakukan audiensi dengan DPRD setempat ya. Kalau yang di Jakarta mereka melakukan dengan Menko Polhukam di kantor Menko Polhukam, kalau di Sulawesi Selatan mereka dengan DPRD setempat ya. Coba kita cek ya. Nih, kita menyampaikan kepada anggota dewan, anggota DPRD tingkat 1 Sulawesi Selatan tadi karena mereka tugasnya. Jadi mereka intinya untuk hal yang sama, yaitu agar ideologi khilafah itu diterima sebagai solusi untuk bangsa ini ya. Dan mereka istilahnya minta difasilitasi, tapi ternyata di kota Makassar dan di kota Jakarta mereka tidak diterima oleh DPRD setempat. Video ini nanti juga sampai kepada yang belum Pak Menteri, Koordinator Bidang Politik. Problem ekonomi yang dihadapi negara semestinya dapat diselesaikan dengan mudah. Jadi mereka juga melakukannya di Yogyakarta ini ya, di Yogyakarta ini ya. Jadi kalau di Yogyakarta mereka sempat mendapatkan panggung gitu ya. Jadi mereka sempat mendapatkan panggung karena diterima oleh DPRD setempat yang diinisiasi oleh ketua fraksi PKS. Ya tahu sendirilah PKS ya kayak apa ya. Jadi inilah partai yang sering mendua ya. Jadi secara formal mereka seolah-olah mengaku Pancasila sebagai ideologi negara, tapi banyak personil-personil mereka yang istilahnya bergerak di belakang mendukung gerakan-gerakan seperti ini ya. Intinya sama, mereka juga melakukan penawaran ideologi atau paham khilafah sebagai solusi bangsa ini ya. Saya jadi teringat janji kepolisian ya pada saat setelah HTI dibubarkan ya. Kami para alim ulama, asatidz dan tokoh umat yang kepolisian menjanjikan akan menindaklah orang-orang yang mengusung khilafah atau melakukan kampanye khilafah di media sosial maupun di media offline ya. Nah ini ya janjinya ya, pada saat itu diberitakan di sini bahwa Polri itu akan misalnya menindak mereka-mereka yang melakukan penyebaran terhadap paham khilafah atau pro khilafah, dan masyarakat diminta lapor.
Ya semestinya polisi tidak perlu lagi menerima laporan masyarakat kalau seperti ini ya, karena banyak video ini beredar di mana-mana gitu kan, di semua platform media itu ada, dan mereka seolah bebas aja gitu kan. Bahkan di YouTube mereka juga punya channel sendiri ya, dan sampai sekarang sampai hari ini juga nggak ada progres ataupun aksi atau tindakan terhadap mereka. Ya semua kita serahkan pada kepolisian ya, apakah akan dibiarkan mereka itu seperti ini atau memang ya gimana, atau menunggu masyarakat sipil bergerak dan mengacaukan atau menghancurkan kelompok-kelompok ini. Semoga apa yang sebaiknya bermanfaat.